gitu, ya kan? Atau bulan ini kondisinya sedang turun, ya. Jadi fluktuasi itu pasti terjadi, ya kan? Fluktuasi itu bisa terjadi. Bu ya, ini agak geser dikit. Coba kalau kita lihat, kenapa nggak lagi tadi? Lupa. Kalau laporan untuk ke masjid mungkin agak berbeda ya cara kita lihat ya. Oke. ISQ school. Oke. Ya. ISQ ya. ISQ. Siap Ibu. Ibu ini bicara debit kredit ya. Debit kredit. Nah. Oke. Ya Ibu, kalau dengan pola-pola laporan seperti ini, apa tindakan yang Ibu bisa ambil? Apa yang biasanya Ibu lakukan? Melihat misalkan saldo di bulan Januari misalnya, saldo di bulan Januari itu minus misalkan, ya. Ini di Februari dia plus gitu ya. Nah, seperti apa pola Ibu mengambil action dengan melihat model laporan keuangan yang Ibu bikin? Pengeluaran kan harus tetap dibayar, terutama untuk kewajiban rutin. Nah, itu. Jadi ya harus dipikirkan Bu. Kewajiban rutinnya apa saja? Membayar karyawan, membayar listrik, gitu kan, membayar keamanan, membayar kebersihan, itu kan kewajiban rutin yang wajib kita bayar. Termasuk juga bayar pajak. Pasti. Iya. Pemasukan Ibu apa aja? Masukannya kalau kami itu bergeraknya di sebenarnya banyak programnya Bu ya. Iya. Cuman yang apa itu namanya brand yang sudah ada itu untuk bimbingan CPNS sama bimbingan ikatan dinas. Iya. Memang yang paling banyak itu CPNS, cuman kan CPNS itu kan momentum, tidak setiap saat kan gitu kan. Maka yang dibidik itu memang ikatan dinas. Yang pasti setiap tahun itu ada kalau ikatan dinas. Berapa target itu setahun? Sebenarnya target, nah itulah Bu, kalau sebelum pandemi itu berani menargetkan setahun 200 sampai 300 siswa gitu loh. Tapi setelah pandemi ini sulit sekali. Itu menurunnya tuh luar biasa ya. Tapi kita harus tetap bersyukur karena apa? Banyak yang seprofesi sama kita itu udah gulung tikar. Kita masih tetap eksis, itu satu hal yang harus disyukuri. Masih punya semangat dan motivasi, itu paling penting ya Bu ya. Nah kemudian itu kalau sedih ya Bu ya, di bahwa terakhir itu 2019 masih 250 siswa kita dapat. 2020 itu menurun separuhnya, 2021 menurun, 2022 malah itu yang parah itu ada sekitar 20 siswa. Dan 2023 naik lagi, kemarin itu ada 75 siswa. 2024 turun lagi, ada sekitar 50 siswa. Nah 2025 ini masih berpikir lagi untuk meningkatkan. Kalau sekarang ini yang sedang berjalan di 2025 ini ada sekitar 20 siswa. Nah sementara kan operasional itu lumayan. Berapa BEP-nya? Berapa ya?
tidak jelas juga ya Bu ya, karena kan bukan setiap harapannya sih setiap bulan dapat siswa baru gitu ya, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tapi yang jelas itu yang ada itu Bu tetap semangat ya Bu ya, tetap semangat itu. Terus itu ibaratnya apalagi setelah masuk belajar BHEC ini sudah ada beberapa perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Persoalan utama Ibu di mana? Persoalan utamanya itu kalau dalam diri ya Bu ya, saya itu kurang energi, kemudian itu kurang percaya diri, kemudian itu Sudah ada sejak kapan Ibu? 2004 Bu. Ya, kalau di tahun 2024 ya saya merasa menganggap masih muda ya Bu ya. Jadi berani menerabas, berani lari sana lari sini gitu lah. Nah sekarang ini saya merasa sudah tua, perasaan gitu ya. Tapi jadi mau seperti dulu lagi itu ada rasa sungkan dan segan gitu. Itu kendala besar benar dalam diri saya sekarang ini untuk menghilangkan rasa sungkan dan segan gitu. Karena kan kalau dulu saya berani Bu, masih ada beberapa kerjasama dengan sekolah-sekolah. Itu kan karena market kita SMA gitu, karena kata dinas kita harus kerjasama ke sekolah-sekolah ya. Kemudian kerjasama dengan yang berbasis namanya ke bimbingan fisik gitu lah, yang membangun kolaborasi lah gitu. Nah itu tidak kami lakukan lagi sejak kita merasa satu-satunya dulu ya, satu-satunya bimbingan CPNS. Jadi di zaman dulu orang masuk PNS itu harus menggunakan dana yang besar, backing yang besar, ada orang dalam istilahnya. Nah kita berani menerobos bahwa dengan kompetensi itu pasti bisa tanpa uang. Tetaplah kalau dulu pakai uang, pakai SPKRAI, tapi ibaratnya nggak perlu pakai sogok menyogok, nggak perlu pakai titik. Kita berani mentrust itu ke masyarakat dan itu mendapat kepercayaan masyarakat. Jadi setiap ada rekrutmen CPNS itu kita punya pelanggan tetap. Artinya mereka yang sudah berhasil, ada adiknya, saudaranya, tetangganya. Kita bahkan ada konsumen dari jauh, dari Martapura, dari Jambi ada juga. Jadi mereka berani gitu untuk mengajak-ajak saudaranya. Nah kalau sekarang ini Bu, setelah pandemi terutamanya, setelah pandemi ini juga kelemahan kami tidak mengikuti perubahan ya. Artinya tidak mengikuti perkembangan bahwa sekarang itu semuanya itu sudah dengan IT, dengan online. Nah itu yang jadi PR besar saya terutama. Nah kebetulan pegang mic Bu, sekalian bertanya boleh ya Bu ya. Nah kalau kemarin itu dengan pendapatan yang besar dan banyak, tapi perilakunya perilaku miskin. Jadi setiap dapat spend gitu lah. Dan senang dengan hal-hal yang branded, jadi konsumtif banget gitu ya. Bisa kebayang ya Bu, pola hidup miskin banget gitu lah. Baru belajar kemarin tuh tentang pola hidup miskin, pola hidup kaya. Nah sekarang ini terbuka untuk berpola hidup kaya, tapi pendapatannya itu pendapatan miskin gitu ya. Nah itu, nah yang saya ingin tanyakan tadi kan Ibu sampaikan bahwa kita itu punya tim itu harus dibangun. Nah bagaimana caranya Bu kita membangun tim tapi dalam keadaan keuangan kita yang sedang kondisi down atau katakanlah nol gitu. Apakah kita harus, kan kalau kita bangun tim itu kan kita harus ibaratnya ketika kita sudah merekrut sesuai tadi skillnya berapa, knowledge-nya berapa, attitude-nya berapa, jadi sudah ketemu nih orang yang klik sama kita, yang pas sama kita, yang bisa membantu membangun usaha kita. Nah tapi kita mau menjanjikan mereka budget sekian per bulannya atau apa yang didapat oleh mereka itu ke kita, sementara kita masih berpikir Bu, itu bagaimana? Terima kasih. Cukup Ibu. Oke, Ibu, bagaimana Ibu bergerak? Bagaimana Ibu melakukan sesuatu kalau Ibu BEP-nya saja tidak tahu? Artinya BEP itu adalah minimal berapa siswa nih yang Ibu mampu
bisa semuanya bisa berjalan, ini kan harus di-clearkan dulu, ya kan? Kemudian yang hilang itu sebenarnya yang utama kalau saya lihat adalah ibu dulu punya target, sekarang ibu nggak pernah pegang target. Kita itu target itu kan ibarat GPS ya. Ibarat GPS. Kalau target itu yang nggak ada, maka kita akan bergerak kemana kita mau. Tapi kalau GPS-nya itu yang clear, ya kan? Jadi break eventnya berapa? Oh, break eventnya 10 siswa, ya kan? 10 siswa baru nih operasional jalan nih. 10 siswa dengan biaya sekian, ya kan? Bisa gaji guru, bisa gaji ini, bisa gaji. Nah, ini ditentukan berapa BEP-nya. Kemudian dibangun targetnya, ya kan? Karena kalau tanpa target kita mau ngapain? Ya kan? Nah, itu jadi kehilangan arahnya, Pak. Ya, jadi energi itu yang sebenarnya hilang. Ya, ibu harus cari kembali fokusnya, ibu harus dudukkan kembali. Kenapa ibu ada di lembaga ini? Apa yang sebenarnya ibu ingin selesaikan? Kenapa dia tetap harus ada? Kenapa dia tetap harus ada? Strong way-nya ibu harus dudukkan kembali. Kenapa dia mesti tetap ada? Ibu kehilangan berhenti, sehingga semua jadi alasan. Semua orang mengalami COVID, tapi ada yang batuk, ada yang jatuh. Ya, jadi dudukkan kembali. Dengan usia dia sudah 24 tahun, karena dia begini, masalah sistem, masalah ini ibu bisa berkolaborasi dengan orang lain nanti. Kenapa? Ibu punya pengalaman. Ada yang bisa ibu jadikan sebagai dasar untuk orang mau bekerja sama. Sudah 21 tahun gitu. Ada portofolio yang ibu sudah miliki. Kalau ibunya yang kehilangan, ibu mau kemana? Ini sebenarnya persoalan. Ya, itu yang sebenarnya jadi persoalan. Ibu mengatakan ibu sudah tua, ibu itu kan yang sebenarnya persoalannya. Gitu kan? Karena apa? Ibu kehilangan. Gitu. Ya, pada saat kita tetap punya sesuatu yang kita kejar, ya saat ajal memanggil saja tak berhentinya. Saat ajal memanggil berhenti. Ya Bu, jadi intinya dari inti itu selesaikan. Ibu tanya lagi sama diri, seberapa penting sih dia ini sama aku ini? Oh, dia disuntik mati, apa yang terjadi? Seberapa rela? Iya, iya kan? Ya, ya, kan betul. Jadi kadang-kadang yang persoalan itu kitanya. Kita yang persoalan hal di luar kecil saja jadi alibi.
Ya, hal di luar itu jadi alibi bagi kita. Ya kan? Ini 2000 berapa tadi? 23 sempat naik 70. Kok dibiarin lagi turun? 2023 juga setelah COVID. Ini persoalannya setelah COVID atau apa yang jadi masalah? Ya kan? 2023 sempat. Ya Bu. Ya Bu ya. Jadi it's about me. Seringkali masalah kita itu masih sering di about me, gitu, ya kan? Kata Pak Happy, perusahaan itu akan tenang kalau pebisnisnya tenang. Kalau perusahaannya tenang, perusahaannya tenang juga. Begitu. Oke, itu ya Bu. Iya, siap. Nah, itu di grup-grup LF. Dan kalau biasanya, kalau kami di LF itu ada grow, ada target tahunan yang sudah ditetapkan, lalu dicacah dari target bulanan, dicacah lagi dari target 2 mingguan, itu yang dipertanggungjawabkan di LF, gitu. Jadi ada yang dipertanggungjawabkan di LF, gitu. Ini sekian targetnya 2 minggu ini, gitu kan? 2 minggu ke depan target saya sekian. Untuk mencapai, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Nah itu yang ditagih, gitu loh. Itu yang ditagih. Jadi bicaranya tuh nggak boleh dikasih waktu sepanjang-panjang mungkin untuk berbicara, enggak. Kan bagaimana bicara efektif. Di LF itu juga belajar bagaimana bicara efektif. Makanya dibatasi. Satu orang itu curhat sekian menit, satu orang itu sekian menit. Dibatasi itu tujuannya apa? Supaya kita belajar bicara efektif. Kita belajar untuk fokus. Jadi setiap susunan di LF itu sudah ada tujuan-tujuannya. Jangan dilewati batasnya. Gitu. Ya, agar apa yang kita korbankan hadir bertujuh-tujuh setiap 2 pekan itu berimpact pada bisnis kita. Kalau nggak berimpact pada bisnis kita, ada rasa malu yang harus kita bangun kalau telat. Gitu. Kenapa? Lo orang lain sudah hadir duluan lo. Sibuknya semua sibuk loh, gitu, iya kan? Kemudian ada rasa malu kalau apa yang dijanjikan 2 minggu yang lalu nggak dikerjakan, ya kan? Harusnya boleh ada hukuman, harus sepakat di hukumannya, tapi jangan karena hukuman besok nggak datang. Jadi harus dibuat kapan lagi, di mana lagi coba mencari sebuah lingkungan yang peduli terhadap bisnis kita. Di mana? LF itu tempat kita bisa jujur brutal. Gak boleh ada basa-basi dan ada ketidakjujuran di antara kita. Gak boleh. Gak ada yang perlu dijaga-jaga image lagi dalam kelompok LF. Gak boleh. Kalau kita mau sukses, gak boleh. Gitu. Aduh, saya 2 minggu ini berat banget. Itu jadi bahasa yang biasa. Gitu. Aduh, keuangan saya sedang kacau sekali. Gak harus selalu kelihatan bahwa saya baik-baik saja. Begitu. Kalau tuh baik-baik saja bukan YBF tempatnya. Ya, bukan. Gitu. Di YBF itu tempat kita memperlihatkan ini loh keadaan
sayang tuh saya harus ngapain nih, gitu. Ayo dong, kasih saya pelampung, angkat saya. Itu dia, itu David. Yuk bantu angkat saya dong. Aduh, saya betul-betul di titik nadir ini semangatnya gitu. Gak tahu saya mau ngapain gitu. Sudah betul-betul mentok ini saya. Nah, itu bahasa kita pada kawan. Gitu. Ya, sehingga ada solusi. Tapi kalau semua sedang dalam kepura-puraan, gimana mau solusi? Gimana mau solusi? Semua baik-baik saja, ya sudahlah ngobrol saja, kita ngopi ya gitu. Ngopi kita gitu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu target. Oke? Ya kan? Berapa target sales? Nah, atau berapa target cash? Boleh yang mana saja, ya? Atau berapa target sedekah? Boleh, ya? Kalau Pak Hasan Tuhan kan target sedekah. Dari target sedekah itu 10%, berarti berapa? Nah, dinaikin ke situ, ya kan? Nah, boleh yang mana saja. Oke. Kalau yang kehilangan, gimana ya menentukan target? Bisa jadi juga kita sedang kehilangan fungsi kita, ngapain kita ada, ngapain bisnis ini ada. Bisa jadi sedang dalam posisi itu juga. Itu dulu clearkan. Ya, kalau Pak Happy untuk mengclearkan itu 3 pertanyaan. 1. Ingin melakukan apa sebelum kamu meninggal? Ingin melakukan apa sebelum meninggal? Ya. Ingin memiliki apa sebelum meninggal? Ini untuk menggali lagi semangat nih. Bahwa Allah kasih waktu itu 24 jam, woy. Masa udah lelah setengah hari. Ayo, ya. Ingin melakukan apa sebelum meninggal? Ingin memiliki apa sebelum meninggal? Ingin dikenal sebagai siapa sebelum meninggal? What's your legacy? Ini kendaraan yang Allah kasih, kenapa disia-siakan? Kenapa gak serius? Kenapa di zona nyaman? Kenapa di zona nyaman? Ya, kalau kita lihat bagaimana Bapak hari ini ada di Solo, besok ada di Bandung, besok ada di Jakarta, besok ada di mana? Kalau Pak Epi 30% hartanya, 30% waktunya itu untuk ongkos matinya. Bagaimana dengan kita? Mana ongkos mati kita? Ya, ini kendaraan Bapak Ibu. Ini kendaraan. Buatlah kendaraan ini sehebat mungkin yang mengantarkan kita ke titik di mana kita di mata Allah itu terletak sebagai orang yang sangat bermanfaat. Ayo. Ya. Ya. Kalau rasa-rasa dan ingin dibangun, suasana itu dibangun di LF kita, tidak ada lelahnya. Yang ada adalah Bapak Ibu berpacu-pacu. Ayo dong gitu, ya kan? Ayo dong. Gitu. Tapi tadi
kejujuran, bangun dulu respect others, saling menghargai. Jangan pernah mau datang terlambat, gitu. Jangan pernah. Terlambat itu aib, gitu. Terlambat itu aib. Jangan senyum-senyum, jangan terlambat. Lah kalau ownernya gitu, karyawannya terus kita ngarepin karyawan disiplin gitu. Lu siapa? Ya kan? Kan kita akan dipertemukan dengan orang seperti apa kita. Gitu juga karyawan kita. Nggak bisa diganti tuh. Ya kan? Jadi betul Pak, untuk ketemu dengan orang baik, jadi orang baik dulu, ya Pak ya. Oke, gitu. Jadi laporan-laporan keuangan seperti yang sedang Bapak Ibu mau buat seperti ini, kira-kira memberi energi nggak? Memberi energi. Oke, sudah sangat memberi energi atau baru sekedar saja gitu? Memberitahu kita nggak sedang ada persoalan apa? Ya, itu. Karena kalau tidak berdasarkan data, jangan-jangan kita nyari obat nggak sesuai dengan penyakitnya. Sakitnya sakit kepala, diminum obat sakit perut, gitu. Ya kan? Jangan-jangan begitu. Oke. Jadi balik lagi kita di sini. Aset jadi sales, berarti barangnya harus tepat, target pasarnya harus tepat, ya kan? Lalu cara pemasarannya efisien, cuman salesnya besar. Menjual, semua orang bisa menjual Pak, ya kan? Coba lihat itu orang yang jualan motor tanpa DP gitu. Besar salesnya, cashnya ketemu cashnya dengan cara yang lain. Apa itu? Ambil paksa, gitu kan? Ya, jadi sales ya kalau seperti yang tadi contohnya Zoya 80%, 70%, salesnya bisa jadi besar. Bisa jadi besar salesnya, ya kan? Tapi gimana kesini profit? Apalagi ke cash, nggak ketemu ya. Jualan banyak, gitu. Toko rame, duitnya nggak. Duitnya nggak ada. Oke, jadi ini betul-betul harus kita pahami dengan detail masing-masing, gitu kan? Berhasil mengangkat profit atau mendapatkan profit besar, bagaimana dengan efisiensi? Gimana dengan efisiensi? Pengeluaran sehingga duitnya ketemu. Ya. Tugas kita sampai sini. Kata Pak Happy, kamu tidak punya OCF, kamu tidak punya bisnis. Gitu. Ya, jadi tidak ada OCF, tidak ada bisnis. Gitu. Ya, jadi cash yang dihasilkan dari hasil transaksi operatif. Ya, nah, kalau misalkan seperti tadi ada bengkel di sini ya, ini kan barang atau uang yang tertahan di dalam inventory belum terlihat di laporan ini, gitu.
jumlah inventory belum terlihat. Ini hanya pembelian mana tadi, sorry. Karisma Jaya Motor nih. Ya. Ini tidak terlihat yang mana nih Bapak yang Karisma Jaya Motor? Oke Pak. Ini kan tak kelihatan inventory ya Pak. Nggak kelihatan inventory. Nah, begitu case-nya nggak ketemu, bisa jadi adanya di inventory. Ya kan? Bisa jadi inventory-nya kurang dijaga, kurang diatur umurnya inventory. Bisa jadi banyak juga barang yang hilangnya di situ, gitu, ya, barang hilangnya di situ, ya Pak ya. Kalau di sini, ini kan berarti ini per bulan ya Bapak ya, per bulan ya, oke, siap. Sewa Pak, tempat sendiri, tidak Bapak keluarkan depresiasinya? Ya, tempat sendiri harus kita keluarkan depresiasinya. Kan dia bangunan itu akan rusak, ya kan? Nah, kita keluarkan depresiasi. Tetap harus dia seolah-olah menyewa Pak ke kita, gitu. Nah, baru kelihatan bahwa sebenarnya hasilnya segini, ya kan? Tapi kalau misalkan depresiasinya nggak keluar, kesannya dia besar hasilnya. Tapi pada saat bangunan rusak, pada saat mesin rusak, kita nggak punya duit untuk memperbaikinya atau untuk membeli yang baru. Jadi buat kawan-kawan yang punya mesin, ada depresiasi, gitu. Buat kawan-kawan yang punya bangunan, ada depresiasi, gitu. Ya, kalau nggak ada depresiasi, kesannya untung kita besar, banyak ya. Jadi dia akan ada EBITDA ya. Nah, EBITDA ya, earning before ya, before tax, depresiasi dan amortisasi. Gitu. Jadi itu masih EBITDA Pak. Ya. Belum keluar pajak, belum keluar depresiasi, belum keluar amortisasi. Termasuk yang punya sekolah, yang punya bimbel, itu harus mengeluarkan bangku ada umurnya, gitu, ya kan? Meja itu kan ada umurnya, gedung itu ada umurnya, itu harus dikeluarkan depresiasinya. Baru kita bisa melihat kesehatan bisnis kita yang sebenarnya. Gitu. Baru kita lihat kesehatan bisnis kita. Oke, ya Bapak Ibu kita diskusi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mangga. Untuk operasional karyawan, apakah usaha seperti itu ketika kita pertahankan adalah sedikit terima kasih atas semangatnya. Sama-sama. Pertanyaannya kenapa 3? Seberapa sehat skincare? Seberapa sehat frozen food? Seberapa sehat yang tadi satu lagi? Kuliner. Mana yang lebih sehat? Yang paling sehat? Frozen food paling sehat. Oke. Kuliner? Yang pertama yang dibangun yang mana?
Kenapa muncul kulit? Oke. Apakah dia sudah penjualannya sudah mentok? Belum. Oke. Kemudian kenapa muncul skincare? Oke, terbawa suasana. Frozen food udah gak ada pasarnya. Nah, benar. Ya, itu clarity. Ya kan? Itu clarity. Ya kan? Karena kadang-kadang di sini dia belum ajak, belum ada sistem, belum terbangun atau belum berjalan. Walaupun kita sebentar-sebentar saja lihat dia sudah berjalan dan tetap kencang. Tapi kita udah pindah fokus kita ke sini. Pindahin lagi ke sini. Ini makin kebagiannya sangat sedikit. Padahal dia belum bergerak bagus. Nah, akhirnya dia saling tarik. Gitu. Apakah boleh? Tapi ada waktunya. Ada waktunya. Ya kan? Nah, sekarang dikaji lagi. Apakah frozen food ini sebuah industri yang bisa bikin saya kaya? Gitu kan? Karena ingat, ada Risoles di Medan berapa? Berapa omsetnya? 2 miliar sebulan. Satu tempat. Dia ada 3 tempat. Gimana tuh? Risoles. Itu dia. Karena dia fokus, dia punya target, dia punya keyakinan, gitu kan? Kita ini kan percaya tapi gak yakin. Hah? Iya kan? Percaya tapi gak yakin. Ya, jadi kan dia ada persoalan bibit bagus, ada persoalan gulma dan parasit. Nah, hati-hati. Ya, ya, ada bibit bagus, tapi begitu didompleni oleh gulma dan parasit, ini jadi kalah juga. Bisa nggak bangun 3-3-nya? Bisa. Kapasitasnya bisa nggak naik 3 kali lipat? Nah, kan di situ tuntutannya. Ayo. Ya, kalau enggak, yang ini nggak kemana-mana, yang ini di sini-sini aja, yang di sini gandolin aja, gitu, ya kan? Gandolin kita aja. Jadi nggak ada yang besar dia 3-3-nya. Kaji, saya lanjutkan atau yang lain saya suntik mati dulu, saya grounded dulu. Ya kan? Tapi sekali lagi memutuskannya dengan intelektual dan kedewasaan. Gitu. Ya. Tidak ada bisnis yang jelek. Yang jelek? Ya kan? Hampir semua bisnis itu orang bisnis bengkel. Ada orang kaya di bisnis bengkel? Banyak. Begitu. Bisnis bimbel, ada orang kaya di bisnis bimbel? Banyak. Begitu. Apotek, banyak orang kaya di apotek? Banyak. So, how about me? Ya. Ya. Yang risol itu yang saya tahu ada satu lagi di tempat saya di Payakumbuh, beliau ibu-ibu
ya. Bisnisnya itu adalah distributor untuk tepung, kerupuk gitu ya. Nah, pokoknya dia apa yang kita bahas dia kerjakan. Dia catat, dia ini tentang karyawannya harus jalan. Pas ketemu itu hutangnya sekitar 24 miliar. Hari ini tanpa hutang dan 1 tahun itu keuntungannya 4 miliar. Gitu. Tapi itu tadi, jangan percaya tapi nggak yakin. LF dikibulin terus, LF bilang apa yang dikerjain apa. Yang disepakati di LF A, yang dikerjakan Z. Gimana caranya kita mau maju? Buat apa LF? Kan di LF itu terakhir kita menyepakati apa yang mau dieksekusi, ya kan? Nah, itu tak dilakukan, terus kemana kita? Ya, jadi kelihatan sekali teman-teman yang betul-betul menjalankan luar biasa signifikannya, gitu, luar biasa signifikan. Ya, jadi bisnis itu memang ilmu kehidupan sih, ilmu kehidupan, ilmu perilaku, gitu. Ya, jadi yuk optimalkan. Bapak Ibu, ini sudah ada behave beberapa kali gitu ya, 8 kali ya, 8 kali behave, pondasi berpikirnya sudah dapat gitu kan, dan ilmu IDF itu betul-betul ilmu pohon dan akar. Kadang-kadang kita tidak terlalu penting ilmu-ilmu yang lain, gitu. Jurus-jurus kita bisa kembangkan sendiri sesuai kebutuhan kita. Tapi seringkali kita sibuk dengan jurus, kuda-kudanya nggak kokoh, gitu. Ya kan? Nah, semua pada jadi ahli workshop. Ada workshop ini ikut, ada workshop itu ikut, gitu. Tapi saya nggak kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Nah, yes. Jadi apa duluan yang harus saya kerjakan? Yang harus dikerjakan duluan adalah cek lagi target. Sudah punya atau belum? Ya kan? Berapa sebenarnya target tahun ini? Apa dasarnya bikin target? Tadi 3 pertanyaan tadi. Ingin dikenang sebagai siapa sebelum meninggal, ingin melakukan apa sebelum meninggal, ingin memiliki apa sebelum meninggal. Kan bisa dikali-kali jadinya, ya kan? Mau mengumrohkan ini itu, berapa duitnya? Tulis itu duitnya, gitu kan? Mau bikin masjid, berapa duitnya? Mau jadi donatur masjid-masjid sekitar rumah saya, berapa duitnya? Kelihatan itu angka-angka duit. Berarti saya harus produksi duit berapa nih? Ya kan? Itu bagian untuk menjemput lagi semangat, gitu. Ya kan? Menjemput lagi semangat, ya kan? Gitu. Yes? Ada pertanyaan lagi? Ayo. Diskusi aja kita. Resto. Jualannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau resto ini jalan 5 bulan ke-5, jadi baru banget. Dan jualannya itu makanan khas Sumatera Selatan seperti pindang. Dan selain itu saya juga untuk menu-menu lain pilihannya ya
pindang kepala Simba dan pindang bau. Bagaimana Lokasinya di Metro. Bagaimana kelihatannya 5 bulan? Masih sedikit. Masih sedih. Kenapa kira-kira? Banyak yang belum tahu sama mbak saya. Gimana cara ngasih tahu? Untuk promosi jalan sih massage gitu. Kemudian saya sekedar brosur juga jalan. Target pasarnya siapa? Biasanya yang seperti ada kayak dari kantor-kantor yang pernah mampir itu dari kantor, kemudian juga pemerintah daerah maupun swasta, dan juga ada juga sih yang menggunakan masyarakat umum. Gimana mendekati mereka? Berapa target ibu sehari terjual? Saya sudah masyarakat ya, tapi saya pengen nanya gimana sih cara memperdayakan dia dengan kapasitas yang ada. Karena saat ini ya semuanya kayak karyawan juga masih sedikit ya. Kemudian saya juga belum berani nyetok untuk banyak-banyak karena kan itu basi-basi semua ya, jadi kapasitas freezer juga nggak banyak. Untuk sayuran juga rentan nggak awet, untuk 2 hari itu udah harus buang. Iya, iya ibu. Jadi masalah stok kan itu beriringan dengan waktu saja ya, mengatur stok ya. Kami tingkatkan stok, kami tingkatkan stok. Tapi jangan nyetok kebanyakan. Kalau dia expire cepat. Masalah bicara target. Yang pertama kan tempat ibu seperti apa? Ada berapa meja sih sebenarnya di situ? Ya kan, ada berapa meja? Kalau ada sekian meja, idealnya terisi dalam 1 jam itu berapa meja? Ya kan? Nah, gitu. Lalu titik-titik rame, makan siang, makan malam itu seperti apa? Berapa lama waktu tunggu orang duduk? Berapa lama ini? Hitung Bu, sehingga dari situ kita punya harusnya ini kan terisinya sekian, sehingga jumlah yang apa namanya transaksi yang terjadi sekian. Lalu target marketnya dikliarkan lagi, gitu. Usia berapa sih yang suka pindang? Ada di mana dia? Ya kan? Bagaimana cara mendatangkan dia datang ke tempat itu? Ya kan? Apakah bicara ibu-ibu arisan? Apakah bicara kegiatan-kegiatan apa? Ya cara datang dia dari itu. Lalu dalam sepekan itu berapa kali orang akan makan pindang? Ya kan? Kan berapa kali orang makan pindang? Kalau misalkan 3 kali orang makan pindang, berarti untuk mencapai targetan itu berapa pelanggan yang harus dimiliki? Kalau cuma sekali, berarti jumlah orangnya harus lebih banyak lagi. Dia akan berulang sekali seminggu. Nah, iya. Artinya angka duitnya ibu tetapkan, dari duit itu ibu hitung berapa porsi nih untuk mendapatkan duit segitu. Ya Bu. Nah, ini ibu sekelompok dengan siapa aja nih? Oh belum ya pembagian kelompok ya. Siap. Ada satu lagi sih Bu, sebenarnya tadi saya sama negosiasi yang harus dimasukin itu juga saya agak kaget karena memang alhamdulillah tuh saya tetap sendiri. Setelah saya itu Alhamdulillah saya lokasi sendiri, kerja sendiri. Kemudian jadi saya tidak memikirkan biaya sewa. Memang kalau pemeliharaan tuh benar karena ada umur ya. Karena saya juga kayak 5 bulan ini kayak saung yang udah mulai mungkin agak pudar warna, itu saya cat kembali, saya mengkilatin, itu memang butuh biaya. Tapi itu masuk pribadi saya gitu, nggak masuk biaya resto, karena kalau saya masukin nanti tambah minusnya. Seperti itu. Apakah amortisasi depresiasi ya itu bisa ditangguhkan dulu gitu sampai dia menghasilkan, baru saya bebankan. Iya. Jadi apakah bisa ditangguhkan dulu atau itu kan itu bisa-bisa saja. Akan tetapi kita harus ada keterdesakan, ya kan?
Ini sudah bulan keberapa? Kelima. Oke. Sudah harus ada evaluasi. Apa nih yang kurang? Hari ini untuk bikin rame itu kan banyak cara, ya kan? Kan banyak cara. Yang penting adalah rasanya itu betul-betul valid sehingga orang balik kembali. Hari ini kalau kita lihat bisnis-bisnis yang baru itu cenderung rame di saat-saat buka, habis itu dia nonton orang lewat dari dalam. Iya kan? Nah, antrinya kayak apa itu di awal ya? Tapi hanya sebulan saja. Gitu. Habis itu jadi penonton aja itu dari dalam itu keluar kan? Nah, berapa banyak itu? Sangat banyak. Ya, salah satunya yang di depan kita ini, kalau di Bukit Tinggi dulu awalnya ramai sekali. Habis itu sesepi-sepinya. Percis. Nggak tahu kalau di sini. Sama aja. Jadi untuk bikin rame banyak cara Bu. Ibu datangin komunitas arisan, ibu datangin apa untuk ibu pakai sistem ya ibu hitung dulu ya. Apakah ada free apa gitu kan? Nah, pola-pola promo di awal gitu. Tapi rasa harus dapat sehingga ada alasan dia untuk kembali. Kalau tak ya tadi itu gitu. Dia viral-viral gitu kan. Sangat gampang kan untuk memviral-viralkan hari ini ya. Tapi seberapa bertahan? Seberapa bertahan? Ya. Ada lagi es krim apa kayak begitu luar biasa. Gemelo. Mixu ya, mixu kalau kita tuh antriannya sampai keluar gitu kan, gitu. Habis itu kayaknya juga terburu-buru bikin cabang sampai 4. Semua di cabang itu para jadi penonton saja dari dalam sudah, gitu kan? Nah, ya, jadi itu bikin keramaian agar tempat ibu segera ramai, gitu. Tapi validkan rasa, validkan layanan, gitu. Karena makanan itu nggak ada rumus lain, cuma satu, enak banget. Dimanapun dicari, gitu. Saya ingat banget kalau di Jakarta itu di daerah Cimanggis itu ada ikan yang di dalam tabung itu dibakar dalam tabung, ikan Kalimantan dari daerah mana itu. Iya, tempatnya jauh, harus keluar tol dulu di pojok gitu ya. Tapi Masya Allah, rame, gitu. Nyarinya aja susah, tapi kok rame, gitu, ya, kok rame. Lalu ada lagi tempat makan kalau di Bukit Tinggi itu dari jalan antara Bukit Tinggi Payakumbuh itu tempatnya kecil aja, pondok aja. Tapi ikannya itu 11:30 sudah habis, gitu. Udah habis ikannya 11:30. Dan dia nggak pernah tambahin porsinya. Dia biarin aja orang penasaran dengan pola begitu setiap hari kan. Orang besoknya lebih pagi, besok lebih pagi, gitu. Ya kan? Nah, itu. Ya, jadi kalau untuk makanan kayaknya lokasi itu gak terlalu berlaku kelihatannya sekarang. Gak peduli ada di mana dia, kalau enak orang kejar. Dan itu sudah cukup banyak kita lihat kalau untuk persoalan masakan makanan. Gak peduli tempatnya di mana, gak peduli ya kayak yang di pinggir jalannya saya bilang ikan dan itu para pejabat semua itu betul-betul pondok aja, mejanya cuma meja panjang di sini satu, meja panjang di situ satu, meja panjang itu satu, sama di pelataran rumahnya dia orang makan. Ya, tapi tidak pernah berhenti, jam 2 udah tutup. Jam 2 udah tutup. Jadi kalau ikan gulainya 11:30 udah habis. Nah, kalau makan rumah makannya jam 2 udah tutup. Bukan jam 9, jam 2 udah tutup. Ya, itu. Dan itu sangat banyak, mudah-mudahan begitu. Ya kan? Sangat banyak mudah-mudahan. Ya, jadi diperjelas konsepnya apa. Ya.
kan seringkali ikan kolam itu ada terasa lumpurnya itu. Nah itu dia betul-betul clear dari itu. Enak sekali, ya kan? Enak sekali. Oke. Saya kalau makan di situ 4 ikan. Insya Allah seperti itu. Ya Bu ya. Jadi apapun Bapak Ibu jelas target pasarnya Pak. Siapa target pasar Bapak? Sehingga biaya iklannya nggak jadi besar. Gitu. Biaya iklannya nggak jadi besar. Ya kalau misalkan kalau zaman dulu ya Facebook zaman sekarang kan nggak seramah dulu ya. Kalau Facebook zaman dulu kan kita tinggal atur target pasar ini segala macam dia betul-betul jalan ya. Sekarang terlalu banyak juga jebakan-jebakannya di situ ya, sehingga tidak ngangkat juga gitu ya. Nah itu ya Bu. Jadi kalau rumah makan diramaikan tuh, dibikin keramaian gitu, dibikin keramaian apa ya, ya diundang orang datang apa gitu ya Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Rumah sunat kebayang gimana Pak? Ini berapa saham? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisnis rumah sunat ini ada musimnya biasanya liburan. Tapi sejauh ini saya sedikit belajar tentang teman-teman yang punya kayak branding lain ya Bu ya. Itu setiap bulan pun ada, tidak harus liburan. Nah saya praktekin ya ternyata juga ada minimal dalam sebulan itu di angka 15 atau 20 kalau tidak liburan. Tapi kalau liburan Non-stop. per hari ya gitu. Jadi modelnya seperti itu. Tidak bisa dipaksakan kalau misalnya per bulan itu harus sekian. Sepertinya belum bisa dipaksakan, tapi nggak tahu kalau ada yang lagi gitu. Iya. Jadi pendekatannya ke sekolah-sekolah itu gimana Pak? Iya. Pendekatannya ke sekolah-sekolah. Yang SD. Swasta terutama. Oke. Yang kalau yang negeri ini agak susah masuknya karena kita tidak bisa memberikan satu tawaran ataupun sesuatu program lah gitu ya kerjasama. Tapi yang baru kita lakukan itu ada program semacam marketing dengan SD yang swasta seperti itu. Tapi kalau yang negeri belum bisa. Tapi kita hanya menjangkau lewat mungkin kupon, voucher diskon seperti itu saja. Itu. Ada kenalan baik dengan guru kelas 1 kelas 2. Ya. Nah, sebenarnya saya banyak yang harus saya tanyakan tentang rumah sunat ini. Yang pertama tentang branding, personal branding saya itu ya. Saya ini kan di awal memang waktu sebelum saya main di sunat itu memang saya kan dokter umum yang kalau di Natal saya udah lama mungkin sekitar 10 tahun lebih ya. Sehingga orang tahu saya dokter umum biasa gitu ya. Nah kemudian saya membranding mulai tahun 2021 untuk branding untuk di sunatnya. Nah sampai sekarang itu saya sulit untuk melepas, artinya ya namanya tindakan itu kadang-kadang ada fase capeknya gitu ya, karena tindakan sunat ini tidak hanya sekedar waktu tindakan, tapi paskanya itu kita pantau sampai sembuh kan seperti itu. Sehingga saya berpikir bagaimana saya harus delegasi kan gitu. Nah ini yang lagi saya gali melalui BF ini salah satunya kan gitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara istilahnya mengcopy rumah sunat ini biar bisa tetap sistemnya itu tetap terjaga gitu.
mungkin yang perlu saya yang perlu saya pelajari bagaimana gitu solusinya gitu Bu. Apakah memang operatornya atau memang kita harus bangun sistem dulu gitu. Itu yang saya masih bingung. Sedangkan salah satu PR hari ini memang saya nggak kerjakan karena PR juga kan di klinik saya, jujur ini Bu ya, karena nggak boleh ditutupin ya. Jadi selama ini saya memang ibaratnya semacam pohon-pohonan aja gitu, sehingga saya tahu bisnis, artinya bisnis itu harus ada keuangan, harus ada manajemen dan sebagainya. Baru-baru ini, sehingga saya ketika ada akreditasi klinik, nah itu baru saya semacam kebakaran jenggot itu, harus begini ya begitu. Sehingga sekarang ini kalau disuruh saya laporan keuangan, adanya laba rugi saja. Saya nggak ngerti aset saya itu gitu ya, kemudian neraca dan sebagainya, saya bingung. Makanya kemarin saya bilang sama admin saya, coba pelajari dulu, ada harus begini bisa nggak gitu. Maka dia cari juga gitu Bu, saya juga belum ngerti kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian ada laporan yang per bulan ini yang jadi habit ya, kebiasaan. Jadi saya belum pernah misalnya pendapatan sekian ada hari cash itu jelas tidak ada pernah. Artinya uang yang ada itu muter nyampur dan kadang nggak tahu mana gitu. Nah ini yang berat saya. Keuangan saya bingung. Waduh, saya juga gitu. Nah, mungkin ada satu hal yang masalahnya, mungkin ada banker yang kebuka itu, artinya ada cicilan yang masih jalan, mungkin itu yang tidak pernah saya pisahkan gitu. Jadi uang ini harusnya masuk ke sini gitu, uang ini harus ke sini, itu tidak pernah, sehingga benar-benar ya adanya itu bulat aja di situ. Nah itu masalahnya sih. Oke, saya tadi kan sama masnya ini saya bilang, ya kalau saya ajak ibu untuk dampingi saya di klinik kayak gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi saya sendiri sebagai dokter kan jarang ya diajari tentang masalah bisnis ya Bu ya. Tidak pernah, karena kan dokter itu hanya kita profesional sebagai pelayan masyarakat untuk kesehatan, tapi tidak pernah berpikir bagaimana nih bisnis ini baik berjalan dengan dengan seharusnya. Bahkan sebelum saya ikut Behave ini, saya selama ini masalah juga Bu, saya tidak pernah mau bahwa praktek saya itu saya bilang itu adalah bisnis. Saya tidak pernah mau. Jadi selama ini saya masalah harga, misalnya orang berobat itu kadang-kadang saya kadang kurangin, saya sekalian sedekah langsung gitu ya Bu ya. Ketika saya mau sedekah beneran, saya tidak ada uang. Ya kan itu masalah kan gitu. Makanya mulai kemarin sore nih, benar-benar kemarin sore Bu ya, saya pilah masalah harga obat itu, kemudian saya kasih jasa dokternya berapa, saya tentuin gitu untuk sekian, kemudian saya belikan printer yang kecil itu untuk kasir. Saya baru kemarin sore serius itu Bu. Sehingga saya ingin benar-benar ada uang itu dan nanti saya bisa untuk sedekah yang beneran gitu. Nah ini masalah untuk praktek ya. Kalau untuk uang sunat itu kan beda lagi sebenarnya. Nah ini masalah saya Bu, banyak sebenarnya Bu. Nah mungkin itu aja lah Bu, mungkin ceritanya. Mungkin bisa dipahami kan agak bulat-bulat ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada praktek dokter, Iya. ada rumah sunat. Kalau rumah sunat itu kan saya punya dua nih. Klinik saya yang nyampur dengan rumah sunat. Satunya saya rapat di sini. Ada di kepala. Yang terima uang dokter atau asisten. Saya admin. Adminnya siap. Yang terima uang admin ya Dok. Iya.
pada dasarnya ada sistem yang cukup murah sebenarnya, yang sehingga admin itu bisa input hari ini ada sekian pasien gitu ya, sehingga dokter tiap sore itu bisa lihat berapa pendapatan dari sini, berapa pendapatan dari sini, berapa pendapatan dari sini. Itu sudah pakai. Oke. Tidak diacukan sama dokter, kan dia tidak berjalan dengan baik kali ya. Tidak diacukan sama dokter. Siap. Yang tadi menerima biaya itu tidak bertarif, yang sunat atau yang praktek? Yang ini ya, praktek. Praktek. Oke. Siap. Bertarik tapi nggak jelas itu. Saya nggak tahu juga gitu. Saya itu baik, katanya orang baik. Orang baik. Iya, katanya orang baik itu dengan orang naif beda-beda tipis. Oke, iya dok. Jadi kadang-kadang gini, kita kan menebak-nebak orang, ya kan? Kita tebak-tebak orang. Tarif itu justru membuat kita lebih bersikap adil sebenarnya, ya kan? Kebetulan saya juga ada klinik terapi, ya. Jadi ada tarif dong. Lalu kalau orang itu ada pertanyaan, saya dalamin, gitu. Saya minta admin saya dalamin. Kenapa? Kalau memang ketidakmampuan dia, ya kita kasih ruang, gitu, ya kan? Jadi tarif itu sah-sah saja, gitu, ya kan? Justru tarif itu memperlihatkan kita profesional, ya kan? Dan ini sebenarnya kembali pada yakinnya kita yang mana sebenarnya ya. Akan tetapi uang itu memang harus dikelola, gitu. Ya kan? Kita harus tahu perkiraan sebulan dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini berapa, dan kita harus hidup di bawah dari penghasilan itu, ya kan? Kita harus hidup di bawah dari penghasilan itu, supaya apa? Ada sisanya. Kalau kita hidup di atas penghasilan itu dengan gaya hidup, yaitu tadi istilah ibu, gaya hidup miskin, gitu kan? Jadi kan kita harus hidup di bawah penghasilan itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya gunakan sistem dokter sebaik mungkin. Dia sudah ada, jangan diabaikan, gitu kan? Artinya kan tahu setiap malamnya, setiap hari itu berapa yang masuk, setiap bulan berapa yang masuk. Ya. Biasakan bedakan duit kantong ini adalah yang diambil dari tempat lain, bukan yang ini masuk kantong. Gak ada yang lain karena dia belum dibuatkan sih pola kayak gitu, ya kan? Dimulai polanya tuh. Jadi dipisah dulu deh, ini sekian terlihat. Lalu dokter mau pakai berapa? Nah, setelah 2 bulan dokter udah tahu itu saya berapa kebutuhan. Segitu aja. Gaji diri sendiri dan bersedekah dari situ, gitu ya. Ada salah satu dari IMF di Kebumen beliau, iya Mas Pras, iya. Mas Pras itu perawat, dia punya rumah sakit. Jadi nih, udah ada UGD-nya, udah besar, iya. Dan juga punya rumah sunat, tapi terpisah. Di rumah sakitnya, rumah sunatnya sebelah sini. Istrinya perawat gigi, tapi punya klinik gigi, gitu. Jadi perawat gigi yang mempekerjakan dokter gigi, perawat yang mempekerjakan dokter. Ya. Oke, iya. Tinggal diikuti langkah teman-teman. Ya kan? Tinggal
aslinya tuh pemikirannya sudah ada di kepala, tapi tarso gitu ya kan, belum penting banget sekarang. Jadi akhirnya nggak tahu mau dimulai dari mana, ini saya mulainya lagi, ya kan? Jadi caranya adalah tahan dulu sepekan dong. Nah, coba ambil yang sepekan itu berapa? Artinya kita harus keras sama diri sendiri kalau mau berubah. Berubah itu sakit, gitu. Berubah itu gak enak, ya kan? Berubah itu gak enak. Maka ya kita bisa berubah kalau jelas alasannya kenapa saya harus berubah, ya kan? Jadi seberapa dokter memang sangat ingin jadi orang kaya, atau kaya itu masalah? Dia kayaknya abu-abu sih, ya kan? Abu-abunya itu adalah apa? Iya, kaya itu isinya susah, ya kan? Kayaknya terlalu dunia banget deh saya kalau bilang kaya gitu ya. Klik di pikiran. Hasil bisnis untuk sedekah. Hasil bisnis untuk sedekah. Ya, karena kau dapat yang kau pikirkan. Gitu. Kita dapat yang kita pikirkan. Hidup ya. Jadi kadang-kadang yang membuat orang Islam itu tidak kemana-mana itu diikat sama mereka, bahwasanya sudahlah orang Islam ngurusin dulu akhirat aja, dunia untuk kami. Ya kan? Karena kalau kaya itu nanti hisabnya lama, loh. Kalau lama, gitu ya. Kalau kata Pak Happy, lama, tapi setiap pertanyaan itu malaikat itu pada tepuk tangan, gitu loh. Kenapa emangnya kalau lama? Ya kan? Ini duitnya jelas dari mana, jelas pula peruntukannya kemana. Malaikat tepuk tangan, gitu loh. Ya, jadi walaupun lama, tapi tempatnya mulia, gitu. Kan itu yang kita inginkan. Lama tapi tempatnya mulia. Bukan berarti kita harus miskin gara-gara, atau harus biasa-biasa saja gara-gara takut hisabnya tadi. Hisab cepat masuk neraka lah. Ah, itu dia, hisab cepat masuk neraka lagi, gitu kan? Kemana masuk kayak gini? Iya kan? Karena apa? Kesempatan ini kan juga harus dipertanggungjawabkan. Allah kasih kesempatan untuk besar. Kenapa nggak dibesarkan? Ya kan? Bukannya semua resources ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kita dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa kita diadakan di sini? Memangnya kita sampai pada Bapak Ibu ada di Lampung ini karena Bapak Ibu? Sama sekali tidak. Ya kan? Semua jelas ada maksud Allah di situ. Nah, kembalikan lagi saja pada fungsi khalifah fil ard, menyelesaikan masalah orang yang ada di sekitar kita, gitu. Dengan apa? Ya kita agniya, gitu. Kita para agniya, selesaikan dengan keagniaan kita, gitu. Selesaikan dengan uang kita. Kan itu yang Allah titipkan pada kita, gitu. Iya. Jadi para agniya, ya. Berapa omset tahun ini? Bulanan. 12M. Berapa keuntungan? 20%. Oke. 2,4. 2,4. Iya. Ya. Ini kan 3 minggu lagi sudah jadi ada LF kan? Iya kan? 3 minggu lagi ya? 2,4.
Lah, kalau enggak apa? Apa yang mau dibahas di dalam LF itu? Kalau nggak ada itu, ya kan? Kan kita kalau nggak punya tujuan, kita akan sampai di mana? Di sini aja. Di tempat yang belum tentu kita inginkan. Jadi tujuan itu harus dibuat dulu, gitu. Berapa target yayasan Pak? Target tahun ini baru 200 juta sebulan. Berapa orang yang dihidupi di situ? paling sama jadi 15 orang. 15 orang. Oke. Ya. Jadi kita pun sebesar apa ya tergantung sebesar apa mimpi kita. Ya. Saya kakek saya mendirikan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe itu 1910. Oke, 1910. Terus 2009 saya diminta hadir di situ. Pada saat saya pertama kali masuk di situ, jumlah gurunya 54, jumlah siswanya kurang lebih 480. Gurunya masih terima zakat, gitu. Gurunya masih terima zakat. Saat saya tanya sama guru-guru, di mana anak mereka sekolah, nggak ada yang di sana. Berarti gurunya nggak percaya sama lembaga itu. Terus ngarepin orang percaya gitu, ya kan? Nah, jadi semua itu diawali dari mindset. Coba dulu mindset kita. Kita ubah, ya kan? Saya bilang kalau memang saya diminta masuk ke sini, kita harus berubah, dan berubah itu sakit. Dan saya orangnya keras, gitu. Jika dia, ayo kita jalankan. Alhamdulillah 2012 kita naikin gaji guru 30%, gitu. Hari ini jumlah siswa 1.400, kesejahteraan guru bagus, dan luar biasa. Bangunan-bangunan kita juga jadi lebih luar biasa. Tapi kita memang tentukan target pasar. Kita naikin uang sekolah, rame, ribut, protes, gitu kan? Gitu. Katanya nggak ada lagi anak kampung sini yang bisa sekolah di sana, gitu kan? Kita telusuri balik. Waktu murah cuma nggak ada kok, ya kan? Waktu murah cuma nggak ada kok. Gitu. Nah, maka setiap langkah yang kita ambil akan ada risiko. Kita tentukan target pasar kita. Target pasar kita adalah menengah atas, gitu. Ya. Kemudian biasanya itu penerimaan siswanya masih dibuka setelah pengumuman SD. Saat itu 2009 kita lakukan tutup 10 hari sebelum pengumuman SD, gitu. Ribut kan, nanti kita nggak dapat siswa gini. Biasanya cuma dapat 2 kelas, 3 kelas, dapat 8 kelas, gitu. Kenapa? Yang kita angkat value-nya, gitu. Yang kita angkat value-nya. Pada saat yang kita pertaruhkan itu adalah di sini murah, di sini, ya kita dapatnya itu, gitu. Pada saat kita bicara value, orang nggak bicara lagi kok tentang murah dan mahal, gitu. Ya, orang nggak bicara lagi tentang murah dan mahal. Isu mahal itu hilang, gitu. Isu mahal itu hilang. Langsung kita jadi nolak siswa aja terus, gitu kan? Perkembangannya jadi sangat cepat, gitu. Jadi perlunya clear kita terhadap visi, ya. Perlunya clear kita terhadap target. Bapak Ibu bayangkan kalau kondisinya seperti itu sekolah
agama, para pencetak ulama. Para pencetak ulama, gurunya jauh dari sejahtera. Gimana dia mau ke Mekah? Dia ngajarin orang jadi ulama, tapi dia sendiri tidak punya kemampuan untuk membuat dirinya melengkapi 5 rukun. Kan persoalan. Jadi persoalan kan? Nah, itu. Oke, begitu juga karyawan kita Bapak Ibu. Sama. Jangan sampai juga jomplang nih. Ini usaha tumbuhnya luar biasa nih. Tapi karyawan gitu-gitu aja. Enggak tumbuh. Bertahannya dengan kita? Enggak. Gitu. Ya kan? Makanya di 7 stage itu kan di akhir ada itu mitra. Karyawan yang hebat-hebat dijadikan mitra. Gitu. Kalau di restoran Padang itu ada pola mato gitu istilahnya. Jadi karyawan itu ini misalkan 100 mata gitu ya. Yang si owner punya 51 misalnya. Oke. Nah, atau si owner punya 70. Yang 30 ini dibagi di karyawan. Sehingga gelas pecah satu pun mereka kan saling persoalkan. Mereka kan jaga itu gelas satu. Karena gelas itu mengurangi bagi hasil mereka akhir tahun. Nah, ya kan? Banyak usaha yang maju itu dia memang berikan ke karyawannya. Apakah dia berikan 15% keuntungan dibagi untuk karyawannya, gitu kan? Sehingga karyawannya menjaga banget agar untuk itu naik dan naik terus. Jadi selain gaji mereka juga dapat, gitu. Ya kan? Itu kan. Sehingga tumbuhnya bersama. Tumbuhnya bersama. Kita nggak habis waktu mencari karyawan terus gitu. Terutama kalau udah lihat ini karyawan bagus, attitude-nya bagus gitu kan, itu kan perlu dijagain. Ya kan? Perlu dijagain. Iya. Perlu dijaga. Gimana cara menjaganya? Ini banyak pola. Banyak pola cara menjaga. Intinya dia harus dijaga. Kalau dia jadi mitra, dia kan gak apa-apa juga dia jadi mitra, ya kan? Dia punya usaha sendiri, tapi kita kebagian hasilnya, kan gitu. Ya, kan? Tapi inti dari segala inti itu adalah purpose of life dan visi menghasilkan target. Oke. Kita butuh GPS, gitu. Kita butuh GPS. Finansial literasi mengontrolnya, mengawalnya. Tapi kalau tujuan itu betul yang nggak ada, apa yang mau dikawal? Ya kan? Apa yang mau dikawal? Kalau tujuannya nggak ada. Ya, jadi ada PR dari saya ya. PR dari saya adalah ya, 1, tuliskan 10 ya, masing-masing 10 yang 3 pertanyaan tadi. 1, ingin memiliki apa sebelum meninggal? Ingin melakukan apa sebelum meninggal? Ingin dikenang sebagai siapa sebelum meninggal? Ya, itu dulu tugas. Oke. Gak usah ke visi dulu lah, visi bertahap ya. Visi bertahap. Terus yang keempat, target 2025. Target omset dan target cash 2025. Target omset dan target cash. Tuliskan 10 ingin memiliki apa sebelum meninggal,
10 ingin jadi apa sebelum meninggal? 10 ingin melakukan apa sebelum meninggal? Melakukan apa? Yang kedua itu ingin dikenang sebagai siapa sebelum meninggal? Ingin dikenang sebagai siapa sebelum meninggal? Atau begitu kita masuk ke dalam orang udah lupa langsung dengan kita? Karena gak ngaruhnya kita, kehadiran kita di muka bumi ini. Hah? Beban masih diingat-ingat pakai sumpah ini. Ya, target omset dan target cash. Ya. Karena tidak ada asiknya permainan. Bayangkan kalau timnas itu tidak ada diberikan berapa target gol. Ayo, apa asik mereka bermain? Apa seru mereka berlatih? Nggak seru kan? Ya kayak gitu lah bisnis Bapak hari ini. Nggak ada asiknya gitu, ya kan? Apapun yang terjadi hari ini ya sudahlah, gitu. Segitu rezeki kita, gitu kan? Ya, nggak ada adrenalin ya dipacu, ya. Adrenalin perlu dipacu, jangan tapi jangan terlalu dipacu, ya nggak masuk akal. Intinya permainan itu asik kalau ada papan skornya. Kalau nggak ada papan skornya, permainan itu tidak seru. Ya, it's a game. Gitu. Ya, it's a game. Target setahun dicacah, Bapak Ibu. Dicacah per bulan. Tiap bulan belum tentu sama. Ya kan? Tiap bulan belum tentu sama. Ya, kalau misalkan kayak pakaian di Lebaran bisa jadi itu 30% omset ada di situ, gitu kan? Bisa jadi 40% omset ada di situ. Kalau pakaian muslim Lebaran dan Lebaran haji, ya bisa jadi omset besarnya di situ. Yang lain sedikit. Sehingga di bulan Januari dia segitu, kita nggak stres, orang kita udah tahu, gitu. Memang pembagiannya kayak gini, gitu, ya kan? Pembagiannya kayak gini, gitu, ya. Itu. Oke, Bapak Ibu. Lalu salah satu lagi dari keuangan itu adalah amankan dana operasional, ya. Nah, kalau dulu di pernikahan ataupun saya hari ini, saya selalu pegang 3 bulan minimal untuk gaji itu aman. 3 bulan itu nggak akan berani saya lakukan. Oh, untuk investasi ini, untuk ini nggak berani saya lakukan. Gitu. Saya amankan gaji 3 bulan. Gitu. Oke, karena gaji terlambat itu luar biasa menggerus semangat tim. Luar biasa membuat tim tidak percaya sama kita. Gitu. Tidak percaya. Gak percaya ya sama kita. Buru-buru mau lama. Kerjaannya tiap hari cari lowongan. Lagi di tempat kita pun dia sibuk cari lowongan. Gitu. Saking dia gak percaya sama kita. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Dia pas di RF nanya bingung. Sebenarnya saya tuh bingung.
juta 15 juta sebulan 15 juta. SMP sebulan 13 lah, SMA 20-an juta ya. Tapi yang paling ruwet itu SD, karena orang tua itu Kak Adi hari ini aksi baru Pak siang kayak mana jadwalnya. Kalau misalnya nggak kita iyain pentingnya, jadi cucuk tabur kening. Jadi Kak Adi atas ini ulangan kayak mana ya, ini fisik-fisiknya. Terus kalau bayar bulan Iya, mereka iya, hitung iya. kalau langsung. Enggak, kalau aku sekarang bulan aku nggak Dengan gitu. Kalau kayak gitu. finansial literasi Dulu pertemuan kan, kalau aku enggak bulanan, yang masuk saya nggak masuk masuk dapatkan bayar. dari workshop literasi itu Jadi adalah bikin penuh SD fundamentalnya itu adalah OCF. fasilitas gara-gara SD. Pertanyaan saya, apakah ada selain Tembok banyak OCF banget yang kan harus SD. dijadikan indikator Di utama bahwa kita buat progres? kasihan. Saya baca-baca Kalau gaji guru banyak SD ternyata sekitar 5 dashboard jutaan, atau pengeluaran papan sebulan. skor Gaji guru SMP dalam cuma 2,5. SMA saya cuma baca 3 buku jutaan, mengenai memang lebih kecil gaji guru. Pendapatannya essential SMP blueprint SMA for business people itu ada 16 kalau tidak salah indikatornya. Saya coba terapkan 1, 2, tapi menurut ibu gimana? kadang indikatornya Cut. saya tidak melihat garis Sebagai pembisnis merah. Atau saya mungkin anak belum sampai ke sana. Ya, mungkin saya ingin tahu teknis apa sayang strategi cuan, apakah selain OCF cuan. ada lagi yang perlu kita lihat, apakah kita berada di jalur yang tepat dengan sebenarnya bisnis blueprint yang seperti ini. Karena ada yang nyaranin current rasio, ada puas, ada, dan saya nggak ngerti, saya bukan orang aksi, jadi saya nggak ngerti, cuman mana dulu nih yang harus kita pegang Dia selain nggak megang SMA. OCF. Karena ada, saya juga tahu OCF lebih tinggi, Kita ini apalagi fokusnya indikatornya. SMP SMA fokusnya. Karena saya merasa masih SD SMP ya, tapi SMP dikit dia. masih gampang dengan indikator yang takutnya ketika ini kita gas Memang dengan nggak bisa kayaknya. Tadi saya bisa satu katakan, aja, SMP aja. saya sering diskusi, SMA juga fokus. saya mau ngerem dulu SMA. karena saya indikator yang lainnya saya juga Dan SMA cuma baru paham OCF aja kan. Yang lainnya saya belum pegang nih. Nah, apakah kita menunggu paham semuanya baru kita gas atau ya gas aja sambil berjalan gitu? memang nggak ada kompetitor. Cuma ya itu ruwetnya nggak tahan. Kalau OCF Bapak bagus. OCF selalu positif. Aturannya yang harus Iya, Bu. OCF Bapak selalu positif. Insyaallah. Oke, insyaallah. Pak, Repot. menjaga satu OCF itu sudah menyehatkan posisi yang lain, gitu, ya kan? Karena di OCF itu kalau OCF positif, ya, lalu dan dia adalah indikator yang paling penting, gitu, ya kan? Jadi Bapak konsisten dengan menjaga OCF Bapak positif dan nilai free cash-nya naik terus, Nggak mood itu sama SD ya. sudah Ibu bagus. udah nggak mood sama Free SD. cash adalah OCF dikurang Pening. ICF. duitnya kecil. OCF kurang ICF. Tapi orang tuanya Gitu. gitu juga nggak sih? Iya. Bapak Happy sudah sangat menyederhanakan untuk kita, gitu. Pak Happy sudah sangat menyederhanakan untuk kita. Bahkan, ya betul. Bahkan untuk perbankan yang sebesar The Fed sendiri pun atau sebuah bisnis yang sebesar apa dulu Onron, kan? Nah, itu OCF. Dan di satu pertemuan juga Bapak pernah bilang bahwa Asamba juga SD. untuk bank internasional Asamba tahu nggak? sekalipun Asamba. yang diminta jaga Bibir itu Asamba tahu OCF. nggak? Sama. SD juga gitu. SMP SMA ada tapi nggak Iya. maksimal. Kayaknya memang harus ada ini korban. Kalau kita pengen bagus di SMA, SD-nya babat lagi. Kalau itu kan Bapak bicara pada Asamba. three bottom line. SMA-nya. Jadi Bapak cukup pegang OCF dan three bottom SMP line. juga. Ya kan? Karena kan
Nanti kan ada bahasan khusus juga. Saya lihat di jadwal kan ada tribatam lainnya. Di pertemuan berikutnya ada tribatam lain. Nah, jadi dengan finansial literasi yang dari Pak Happy berikan ke kita, itu sudah betul-betul sebuah bisnis atau sebuah proses pengelolaan keuangan bisnis kelas dunia yang ada di tangan kita, gitu. Dia sangat banyak, Pak, sangat banyak. Makanya dari yang sekian banyak itu, Bapak lari ke Rosetta Stone saja satu, bisa melihat OCF, bisa melihat ICF, bisa melihat semua. Udah di situ aja, gitu. Ya, dia sangat banyak. Oke, sedikit ya, sedikit ini mini catering siapa nih? Ampera mini catering. Oke. Berapa persen ini rata-rata keuntungan? Hah? Serius ini keuntungan? Hah? Ya. 18 sampai 22. 18 sampai 22. Kayaknya di sini nggak kelihatan 18 sampai 22 ya? Iya. Iya, itu salah kayak ibu yang itu. Adminnya belum pergi. Sana saya lihat ini, nggak boleh rumah makan keuntungannya kayak gini soalnya kan? Lelah kita kalau rumah makan keuntungannya kayak gini ya. Oke, iya, iya, kira-kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ucapkan terima kasih kepada Adi Susi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa hari ini, dan juga tugas tambahan untuk pertemuan selanjutnya ya, dicatat, difoto, dikerjakan. Jadi jangan sampai itu lewat untuk dikerjakan karena maknanya dalam banget ya. Ya, sumur. Nah, jadi 10 ingin memiliki apa, ingin dikenal sebagai apa, melakukan apa sebelum meninggal. Dan mungkin nanti bisa ditempel di kamar nih, kayaknya ide saya juga. Iya, jadi purpose of life. Kalau di LinkedIn ya. Jadi biar clear kan, tiap bangun tidur, 15 ya. kayaknya belum ngelakuin ini nih, belum nyampe ini, belum dikenal sebagai apa. Oh, ada buku spesial dari Pak Happy juga minggu depan insya Allah, judulnya Fundamental ya. 9 pertanyaan fundamental. Baca isinya nggak baca judul. 9 pertanyaan fundamental dari Pak Happy Trenggono. Dan demikian sesi acara pada pertemuan ke-5 hari ini. Alhamdulillah kita sampai di akhir acara, dan semoga materi yang disampaikan dapat teman-teman pahami dan praktikan, dan tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan sebaik mungkin karena tiap tugasnya ada maknanya. Dan jangan lupa follow akun IG IBF Bandar Lampung. Tentunya terus di akhir nanti. Oke, nanti ada acara spesial di akhir yang mana seluruh alumni UIN ya, Hive itu insya Allah hadir dan di akhir dan marilah kita tutup acara hari ini membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak siapa nih? Serah gue free.